Qatar diisyaratkan akan jadi tuan rumah dua balapan pada MotoGP 2021. Menjelang berakhirnya musim 2020, promotor balap MotoGP, Dorna Sport, mulai menyusun jadwal kalender kompetisi untuk tahun 2021. CEO Dorna Sport, Carmelo Ezpeleta, menyatakan bahwa ia sudah memikirkan sejumlah tanggal balapan. Namun, dia belum bisa mempublikasikan tanggal-tanggal tersebut karena masih menunggu kalender kompetisi Formula One dirilis demi menghindari jadwal bentrok. Ezpeleta pun berharap kejuaraan dunia MotoGP 2021 bisa berjalan normal sebagaimana sebelum adanya pandemi virus corona. Kami ingin memulai pada bulan Maret di Qatar dan selesai di Valencia pada November. Dorna mempunyai banyak kemungkinan, tetapi hal yang terpenting adalah MotoGP sudah menunjukkan bisa membalap di mana saja. Kami sudah menunjukkan tidak ada resiko di pedok, sekarang Dorna sudah mempunyai tanggalnya, tapi belum bisa diterbitkan karena masih bekerja sama dengan Formula One demi menghindari tabrakan jadwal, kata Carmelo Ezpeleta. Sejauh ini, Ezpeleta baru bisa memastikan bakal ada dua balapan di Qatar sebelum berlanjut ke Portimao, Portugal dan Jerez di Spanyol. Dengan demikian, MotoGP bisa mempermudah rute perjalanan dan memastikan semua pihak bisa tetap menjalankan protokol kesehatan. Pandemi virus corona memaksa MotoGP 2020 dilangsungkan dengan jadwal baru yang sudah disesuaikan. Sejumlah sirkuit menjadi tuan rumah untuk dua balapan beruntun. Sirkuit-sirkuit itu adalah Jerez, Red Bull, Misano, Aragon, dan Valencia. Selain itu, durasi balapan juga menjadi lebih singkat dari bulan Juli hingga November 2020. Kejuaraan dunia MotoGP 2020 akan berlanjut ke sirkuit Ricardo Tormo Valencia pada awal November mendatang. Bukan pembalap pabrikan, buat Quartararo tak rasakan beban gelar juara. Pembalap Petronas Yamaha SRT, Fabio Quartararo, kembali mengalami kesulitan pada beberapa balapan terakhir. Meski demikian, ia masih menjadi salah satu pembalap yang difavoritkan untuk meraih gelar juara dunia musim ini. Quartararo gagal tampil apik pada 3 seri terakhir musim ini. Setelah meraih podium juara di Catalunya, inkonsistensi kembali menghampiri rekan satu tim Franco Morbidelli tersebut. Ia hanya menempati peringkat ke-9 di MotoGP Prancis 2020 yang notabene merupakan balapan rumah baginya. Sementara pada seri Aragon, Quartararo terpuruk dan hanya selisih di peringkat 18. Hasil kurang maksimal juga kembali diraihnya pada seri terakhir yang berlangsung akhir pekan kemarin. Rider Prancis itu tak bisa berbuat banyak dan hanya bisa finish ke-8 di seri MotoGP Teruel. Alhasil, posisi di puncak klasemen sementara MotoGP 2020 digeser oleh rider Suzuki Joan Mir. Rekan satu tim Alex Rins itu memang tengah menunjukkan performa luar biasa dengan keberhasilannya meraih podium hampir di 7 balapan terakhir. Saat ini, jumlah poin kedua pembalap hanya terpaut 14 angka saja. Berbicara mengenai peluang untuk meraih gelar juara dunia, Quartararo mengaku tak begitu tertekan dengan predikat sebagai salah satu yang difavoritkan. Quartararo merasa sebagai pembalap tim satelit bersaing untuk gelar juara dunia bukanlah prioritas. Tidak ada tekanan, lagi pula saya hanya pembalap dari tim satelit. Bebannya jelas berbeda. Kami bekerja sebagai sebuah tim dan melihat di mana kami dapat meningkat, kami akan mengerjakannya dan melihat apa yang terjadi. Kami memiliki potensi untuk menyelesaikan dengan hasil yang bagus di trek ini. Kami masih memiliki ruang untuk peningkatan dan jika kami bekerja ke arah yang benar, saya yakin kami akan lebih kompetitif di sini. Mari berharap untuk menemukan kondisi normal di setiap sesi untuk dapat memanfaatkan sepenuhnya waktu trek yang tersedia mulai hari Jumat agar siap pada hari Minggu, kata Fabio Quartararo. Alex Rins tebar ancaman saat balap MotoGP tersisa 3 seri lagi. Alex Rins menebar ancaman saat balap MotoGP tersisa 3 seri lagi, dirinya mempunyai ambisi besar. Pembalap tim Suzuki X-Star ini tengah bersemangat menatap 3 seri terakhir.
Rupanya, Rins mempunyai target khusus sama seperti pembalap-pembalap MotoGP lainnya. Tinggal tersisa 3 balapan lagi, Alex Rins masih percaya diri untuk memperebutkan gelar juara dunia MotoGP 2020. Pada laga MotoGP Teruel 2020 yang dilangsungkan pada akhir pekan kemarin, Alex Rins sukses meraih podium kedua. Kemenangan tersebut menjadikan tambahan 20 poin bagi Alex Rins, sehingga posisinya di klasemen sementara MotoGP 2020 melesat ke urutan ke-6 dengan koleksi 105 poin. Sejujurnya, saya merasa sangat senang bisa naik podium lagi, kata Alex Rins. Bagi Rins, tambahan 45 poin dalam 2 seri terakhir MotoGP 2020 merupakan hasil yang sangat bagus. Suzuki GSX-RR semakin kompetitif, Alex Rins ingin mengulang kemenangan di MotoGP berikutnya. Kami menjadi semakin dekat dengan tujuan kami. Kami hanya berselisih 32 poin dari Joan Mir. Dia cukup stabil dalam mendapatkan poin yang membuat kami kesulitan. Segalanya masih mempunyai kemungkinan untuk terjadi, tutup Alex Rins. Diam-diam ternyata Honda pakai sasis baru di MotoGP Teruel 2020. Diam-diam ternyata Honda pakai sasis baru pada MotoGP Teruel 2020 akhir pekan kemarin. Pembalap Repsol Honda, Alex Marquez, dan Steven Bridle baru-baru ini membalap dengan sasis baru meskipun tidak seluruhnya. Sebenarnya itu bukan hal yang baru, tapi itu adalah penggunaan pertamanya dalam balapan dan tidak hanya saat sesi latihan bebas. Steven Bridle sebenarnya memiliki RC213V yang dilengkapi dengan sasis baru dan yang lama sepanjang akhir pekan. Akhirnya, dia memilih berlaga di balapan MotoGP Teruel 2020 dengan versi yang baru. Jenis sasis ini muncul pertama kali saat tes pramusim yang digelar pada Februari lalu. Ini memiliki lapisan karbon pada balok utama dan dibandingkan dengan rangka standar tidak ada dukungan mesin. Rangka berlapis karbon bukanlah hal baru bagi Honda. Ide tersebut telah ada selama beberapa waktu, tetapi pabrikan Honda memutuskan untuk menunda untuk mengembangkannya. Karbon sering digunakan untuk menambah kekuatan dan kekakuan pada rangka, tergantung pada bagaimana penentuan dilakukan, karakteristik kelenturan, dan kekakuan yang berbeda dapat dicapai. Karbon berada tepat di atas las horizontal besar yang kebetulan berada di atas dudukan mesin pada rangka standar 2020. Bukan rahasia lagi, Honda telah mencoba membuat motornya lebih mudah dikendarai dalam beberapa tahun terakhir. Jadi, kerangka ini mungkin lahir dengan tujuan tersebut. Tampaknya itu berhasil dengan baik. Steven Bridle menjalani balapan terbaiknya musim ini minggu lalu. Yamaha tak puas dengan Lorenzo, Dovizioso merapat ke Yamaha. Andrea Dovizioso sudah dipastikan akan meninggalkan Ducati setelah kejuaraan dunia MotoGP 2020 berakhir. Pasalnya, pembalap berjuluk Desmodovi itu sudah membulatkan tekad untuk tidak memperbarui kontraknya dengan Ducati yang akan habis akhir musim ini. Ducati sendiri sudah menemukan 2 pembalap yang akan mengisi line up untuk tim pabrikan mereka musim depan. Kedua pembalap tersebut adalah Jack Miller dan Francesco Bagnaia yang saat ini membela tim satelit Pramac Ducati. Lantas, bagaimana dengan nasib Dovizioso? Pembalap berpaspor Italia itu sebenarnya mendapat tawaran untuk bergabung dengan tim Aprilia. Sebab hingga saat ini kelanjutan kasus doping Andrea Iannone masih belum tuntas. Akan tetapi Dovizioso menolaknya. Saat ini Dovizioso lebih dekat dengan pintu masuk Yamaha. Dovizioso pasalnya bakal diproyeksikan untuk menjadi pembalap penguji Yamaha. Yamaha sendiri sebenarnya sudah memiliki Jorge Lorenzo sebagai pembalap penguji mereka. Akan tetapi, pembalap berjuluk Espuera itu dinilai tidak cukup berkontribusi dalam pengembangan motor balap Yamaha. Lorenzo disebut tidak pernah berlatih di lintasan atau bahkan menggunakan motor umum di jalan raya. Hal ini tentunya membuat pimpinan proyek Yamaha, Takahiro Sumi, membuatnya kini mengevaluasi kontrak milik Lorenzo. Sumi sebenarnya cukup maklum Lorenzo tidak bisa melakukan pengujian karena masalah kesehatan dan pembatasan perjalanan akibat corona.
Akan tetapi, Sumi tentu tidak akan membiarkan pekerjaan di tim menjadi terbengkalai. Program tahun ini termasuk melakukan beberapa tes di Eropa, tetapi masalah kesehatan dan perjalanan tidak memungkinkan. Jadi kami kehilangan manfaat yang bisa diberikan Lorenzo kepada kami dan itu memalukan. Idenya adalah untuk melakukan lebih banyak tes di Eropa, tetapi saat ini kami belum memutuskan pengemudi dan staf tim penguji. Kami sedang memikirkan semua itu, kata Takahiro Sumi. Melihat kondisi ini, peluang Dovizioso menggantikan Lorenzo pun semakin terbuka. Dovizioso sendiri sebenarnya masih berhasrat bertarung di lintasan balap. Dengan menjadi pembalap penguji, ia bisa kembali berkompetisi menggunakan fasilitas wildcard. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tonton video kami lainnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang.